A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah dan ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah. Kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayah bunda kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita ba'da maghrib ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, boleh? Masih ada tenaga Pak? Kirain tak ada tenaga lagi karena berpuasa hari ini kan. Baik, insyaallah habis salat isya kita makan bersama nanti. Ada kepala kambing Bang Gusri? Kepala. Nampaknya besok hari Jumat kepala kambing nih Bang. Insyaallah. Kita awali dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda kami yang kami muliakan, pada kesempatan nan mulia ini kita akan menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan sedekah. Jadi di dalam satu hadis Rasulullah SAW ada 5 keutamaan yang akan didapat bagi hamba-hamba Allah yang mau bersedekah. Apa saja 5 keutamaan, 5 kebaikan yang akan didapat bagi seseorang yang mau bersedekah? Kita baca hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fis sadaqati khamsu khisalin." Sesungguhnya di dalam sedekah itu terdapat 5 kebaikan. Sebenarnya keutamaan sedekah itu sangat banyak, tapi dalam satu hadis ini Nabi menyebutkan ada 5. Apa saja yang 5 itu? Al-ula taziduhum fi amwalihim. Yang pertama, sedekah itu akan membuat harta orang yang bersedekah akan bertambah. Dengan bersedekah harta akan bertambah. Dengan bersedekah rezeki akan dilapangkan Allah Ta'ala. Yang kedua, wasaniyatu, dan yang kedua, dawaun lil maradi. Sedekah itu akan menjadi obat bagi orang yang sakit. Wasalisah, dan yang ketiga, yarfa'u anhumullahu ta'ala al-bala. Dengan sedekah bala, malapetaka, bencana, musibah akan diangkat oleh Allah, akan ditahan oleh Allah bala itu. Warabi'ah, dan yang keempat, yamurruna sirata kal barakil khatifi.
orang yang rajin bersedekah nanti di hari kiamat melintasi sirat itu seperti kilat yang menyambar. Seperti kilat yang menyambar. Wal khamisah, dan yang kelima, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab, wala azab, dan tidak akan diazab. Satu apa tadi, Pak? Memang kalau perut lapar ini agak payah konsentrasi sedikit. Tapi nampak sajalah saya di depan ini sudah lebih dari luar biasa sekali. Dia kadang-kadang kita sebagai pendengar dia, Pak, punya ilmu yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh guru kita. Hebatnya pendengar, kita sebagai pendengar itu kadang-kadang kita punya ilmu yang tak dimiliki oleh guru kita. Apa ilmu yang kita sebagai pendengar kadang-kadang tak dimiliki oleh guru kita? Yaitu ilmu bisa menghilangkan orang. Itu, Pak. Ilmu bisa menghilangkan orang. Menghilangkan siapa? Terlebih gurunya. 3 menit ustadznya tausiahkan, hilang gurunya. Sudah sampai di mana? Wallahu a'lam bishawab. Sudah sampai di langit yang ke-7. Kemana hilangnya? Melalui pintu bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Kita ulang yang 5 ini, ayah bunda. Habis itu mau lanjut bismikanya, silahkan. Yang pertama kata Nabi, taziduhum fi amwalihim, sedekah itu akan menambah harta. Yang kedua, dawaun lil maradi, akan menjadi obat bagi orang yang sakit. Yang ketiga, yarfa'u anhumullahu ta'ala al-bala, akan Allah jauhkan orang itu dari bala, akan Allah jauhkan orang itu dari petaka musibah. Yang keempat, yamurruna sirat kalbarqil khatif, mereka akan melintasi sirat seperti kilat. Kilat itu berapa jam biasanya ya bunda? Tidak sejam, sekejap mata. Yang kelima, yaitu yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azabin, masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan juga takkan kena azab. Hafal? Ya, sekali lagi. Satu. Allah lipat gandakan hartanya. Yang kedua, menjadi obat bagi orang yang sakit. Yang ketiga, Allah jauhkan dari bala. Yang keempat, melintas sirat sangat cepat seperti kilat. Dan yang kelima, masuk surga tanpa dihisab. Terakhir ayah bunda, sekali lagi. Satu, Allah lipat gandakan hartanya, Allah tambah hartanya. Yang kedua, menjadi obat bagi yang sakit. Yang ketiga, menolak bala. Yang keempat, melintasi sirat dengan cepat, secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Sudah hafal? Dah, alhamdulillah. Silakan yang mau lanjut bismikanya. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita coba bahas satu persatu. Sedekah itu akan menambah harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah sama seperti orang yang menanam satu biji kemudian tumbuh menjadi sebatang pohon kemudian memiliki 7 ranting dan setiap rantingnya ada 100 buahnya. Artinya satu yang kita keluarkan 700 kelipatannya akan Allah gantikan kepada kita. Dan kemudian
Ayah bunda dimuliakan Allah, lebih tegasnya lagi ujung ayat mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih dari 700 itu bagi siapa saja yang dia kehendaki. Jadi batasan sedekah itu ayah bunda tak ada hingganya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah ayah bunda dimuliakan Allah, sehingga sependek perjalanan hidup saya belum berjumpa orang yang rajin bersedekah kemudian menjadi orang yang fakir, jatuh menjadi orang yang miskin. Tapi justru yang kita dapati adalah semakin seseorang rajin dia bersedekah, selalu saja ada gantinya dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam waktu yang cepat ataupun dalam waktu yang lambat. Pengalaman pribadi saya ayah bunda yang dimuliakan Allah, jadi suatu ketika saya di masa-masa istri mau lahiran, biasanya setiap bulan itu kan apa namanya yang senter-senter itu apa namanya Pak Bu? USG, rajin USG. Lalu kemudian di akhir-akhir semakin kelahiran semakin dekat, maka ternyata posisi bayi ketika itu dalam keadaan sungsang. Ini anak pertama, posisinya dalam keadaan sungsang. Sementara saya cuman ketika itu saya tengok kalau anak lahir dalam keadaan normal itu biayanya cuman 2 juta. Tapi kalau anak lahir sungsang, kalau di tempat kita selagi sungsang operasi. Tapi kalau di kampung-kampung tidak ada orang sungsang pun dia tetap tidak ada operasi, lancar aja keluarnya. Di tempat di tempat kita aja yang kadang-kadang pokoknya sudah sungsang langsung di operasi. Walhasil ayah bunda dimuliakan Allah, kalau normal 2 juta, tapi kalau dia dioperasi sesar sebanyak 10 juta. Lalu kemudian ketika itu setelah saya kumpulkan beberapa informasi, ternyata memang rata-rata di rumah sakit yang ada di Pekanbaru itu memang segitu tarifnya. Normal 2 juta, sesar sebanyak 10 juta. Karena posisinya sungsang, kalau kita di kampung kan coba urut dulu. Biasanya kalau diurut posisinya akan balik lagi normal. Beberapa kali urut kemudian di USG lagi tetap posisinya tak berubah. Suatu ketika ada orang yang nampaknya sangat membutuhkan, lalu kemudian ketika itu hati saya tergerak untuk menolong dia. Lalu saya berikanlah duit lebih kurang sebanyak 300.000 rupiah. Duit saya berapa tadi ayah bunda? Persiapan saya itu cuma 2,5 juta. Itu kan yang 2 juta aja yang di store ke rumah sakit, belum lagi beli baju ini, kain ini dan seterusnya kan. Dia cuma 2,5 juta. Sekarang ada orang yang membutuhkan, saya kasihkan duit 200 atau 300.000 ketika itu. Akhirnya ayah bunda dimuliakan Allah, ya Allah, jangan engkau rusak niatku ya Allah, aku memberi ini karena engkau ya Allah, jangan sampai engkau buat hatiku ini memberi karena ingin harta ini berlipat ganda. Akhirnya berdoa kepada Allah, karena memang dalam keadaan terjepit itu ikhlas itu agak sulit Pak. Kalau dalam keadaan lapang semua kita insya Allah yakin saya bisa ikhlas, tapi kalau dalam kondisi sulit, ekonomi payah, maka agak berat untuk ikhlas. Bisikan-bisikan itu datang, mudah-mudahan nanti kalau saya bersedekah 200 nih, kali aja lah 700 kali lipat, kan banyak lipatnya tuh, balik modal saya, untung saya. Doa kepada Allah, sehingga pada hari yang ditentukan ayah bunda yang dimuliakan Allah, ternyata ini anak memang tidak bisa normal. Kata dokter di hari yang ditentukan sebelum lahiran tuh bawa ke rumah sakit, ini disesar. Seakan-akan saya jadi pengemis pula ketika itu. Dokter, tolonglah bagaimanapun caranya anak saya ini normal aja lah dokter, janganlah dioperasi. Akhirnya karena enggak bisa pak, karena terlalu sering saya negosiasi, akhirnya saya kena marah ketika itu. Bapak mau istri bapak mati kata dia, atau bapak mau anak bapak mati kata dia.
Ini kalau kita paksakan, salah satunya akan jadi korban, kata dokter ketika itu. Tentu saya tak bisa cakap lagi. Yaudahlah Bu, operasi aja lah, kata saya. Walhasil dioperasi. Kalau operasi biayanya tadi berapa Pak? 10 juta. Duit saya tinggal berapa lagi? Lebih kurang 2.300.000. Anak lahir, lalu kemudian tahun 2015 ketika itu kalau saya tak salah ayah bunda, di hari lahiran saya mulai bergerilya, cari duit, cari pinjaman. Orang tak ada yang kenal dengan awak. Baru merantau ke Pekanbaru. Di hari yang kedua, karena di hari pertama tak dapat, di hari yang kedua cari lagi kawan-kawan yang saya yakin rasanya mau meminjamkan duit kepada saya, pun ketika itu wallahu alam ada-ada aja alasannya. Di hari yang ketiga saya telepon abang saya, Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Iko kemenakan sudah lahir. Oh alhamdulillah. Jadi tinggal lagi dah udah mengurus biaya kami keluar dari rumah sakit. Hahaha. Dia ketawa, saya pun ketawa. Kenapa dia ketawa, saya pun ketawa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya saya tahu juga bagaimana kesulitan dia. Dia juga dalam keadaan susah, hanya sekedar berbagi cerita aja sebenarnya saya kepada dia. Akhirnya pagi itu memohon kepada Allah, ya Allah, tak ada lagi rasanya usaha saya ini yang bisa saya lakukan ya Allah. Karena memang sebelum itu Bapak Ibu, ini mundur lagi ceritanya sedikit. Ketika duit saya tinggal sedikit, saya pikir ketika itu, ini nampaknya bisa jadi nih kemungkinan terberatnya ini tetap disesar kan. Ketika itu muncul ide saya, solusinya apa? Coba daftar BPJS. Kan itu solusinya waktu itu. Besok paginya saya mau daftar BPJS, malamnya biasanya setiap Selasa malam dulu kita selalu muzakarah. Ada Ustadz Mustafa, ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz senior. Kebetulan malamnya pas kita diskusi pembahasannya tentang BPJS. Hasil dari diskusi malam itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, karena BPJS itu kalau saya tak salah tahun 2014, betul Pak Azmi? 2014 atau 2015 kalau saya tak salah. Muncul permasalahan ketika itu, BPJS halal atau haram, kan itu yang diperdebatkan. Bahkan kalau Bapak Ibu kalau saya tak salah cari di YouTube komentar Profesor Wakil Presiden kita, tengok komentar dia tentang BPJS. Silakan Bapak Ibu cari nanti apa komentar dia tentang BPJS. Maka malam itu hasil diskusi mengatakan BPJS itu apa kira-kira Pak? Halal atau haram? Haram. Tapi kita tetap memberikan solusi ketika itu. Apa solusinya? Supaya BPJS itu tidak haram, maka iurannya itu benar-benar iuran sukarela. Bapak sanggup sebulan 100, ada yang sanggup sejuta, bayarlah menurut kemampuan kita masing-masing, tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman kalau kita terlambat atau kita tidak bayar. Namanya juga iuran sukarela yang prinsipnya tolong menolong. Akhirnya paginya saya mau daftar nih Pak. Akhirnya goyah saya nih, daftar ndak. Kalau saya daftar insya Allah saya selamat. Tidak perlu cari duit sampai berapa tadi Pak? Lebih dari 10 juta. Saya selamat. Tapi kalau saya tak daftar, saya terancam. Akhirnya istikharah lah. Mudah-mudahan hasil istikharah saya, sekalipun ketika itu ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Mudah-mudahan nanti hasilnya halal, kata saya. Sholatlah. Sholat pertama hasilnya haram. Mungkin saya tak khusuk tadi nih, kata saya pula. Ulang lagi sholat sekali lagi, hasilnya juga haram. Sholat lagi di kali yang ketiga, hasilnya juga haram. Berarti ini sudah pilihan Allah. Manusia tak berkuasa, tapi Allah berkuasa. Bismillah, saya tak mau anak saya lahir dengan cara yang haram. Tak mau anak saya ini lahir dari duit yang haram. Bismillah. Ketika itu kan kata dokter sesar, bismillah. Di hari yang ketiga, ya Allah, dengan segala kedhaifan hamba sebagai manusia, hamba sudah berusaha ya Allah.
Ini yang bisa hamba lakukan. Berat rasanya ya Allah. Ini mau keluar lagi ya Allah. Sementara duit tak ada ya Allah. Mohon tolong hamba ya Allah. Bagi hamba berat, tapi bagi engkau tak ada yang berat ya Allah. Kun, kata engkau, fayakun, jadilah maka akan jadi. Sebelum kami keluar di hari yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada aja duit yang datang lebih dari 12 juta. Berapa? Lebih dari 12 juta. Yang saya keluarkan tadi cuma 300.000. Sekarang Allah ganti lebih dari 12 juta. Kata Nabi, 5 keutamaan bersedekah, satunya diantaranya apa? Akan Allah lipat gandakan, akan Allah ganti harta yang telah dikeluarkan oleh seorang hamba. Ayah bunda yang bersedekah sore ini, ada yang sedekah bakwan, gorengan, ada yang merah-merah itu apa namanya Pak? Oh, semangka, ada yang mie dan seterusnya. Takkan pernah luput dari ilmu Allah. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti sedekah untuk puasa Zulhijjah nih. Sampai tanggal 9 insya Allah kita akan tetap buat buka bersama. Kita sama-sama berbuka di sini supaya kita semangat. Insya Allah Pak ya. Baik, ayah bunda dimuliakan Allah. Yang kedua kata Rasulullah, dawaun lil maradi. Sedekah itu akan menjadi obat bagi yang sakit. Dalam hadis yang lain Nabi tegaskan, da'u mardakum bis shadaqah. Sembuhkanlah sakit-sakitmu itu dengan bersedekah. Saya hadis ini ayah bunda menjadi muhasabah bagi diri saya. Saya kalau sudah sakit-sakitan, oh ini connect dengan hadis nih. Oh barangkali ini minggu ini, hari ini, bulan ini saya kurang bersedekah sehingga datang sakit kepada saya, karena Nabi mengatakannya seperti itu. Jadi kalau hari ini ayah bunda kita gampang sakit, gampang darah tinggi, gampang kolesterol, asam lambung, asam urat, asam pedas, macam-macam lah asamnya itu, itu berarti muhasabah diri kita, barangkali kita kurang sedekah. Maka supaya kita cepat diberikan kesembuhan oleh Allah, da'u mardakum bis shadaqah, sembuhkanlah sakitmu itu dengan banyak-banyak bersedekah. Ini kalam Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berbicara menurut keinginan dan hawa nafsunya, tapi Nabi itu berbicara atas kehendak dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hari ini kita gampang sakit ayah bunda, ini menjadi pertanda alarm bagi kita hendaknya. Alarmnya apa? Barangkali kita masih bakhil dan enggan untuk bersedekah. Kemudian wasalisatu, dan yang ketiga keutamaan sedekah, yarfa'u anhumullahu ta'ala al-bala, akan Allah jauhkan bala dari orang tersebut, baik dari orang yang bersedekah ataupun orang-orang yang ada di sekitar orang yang bersedekah. Kalau kita tengok hari ini ayah bunda dimuliakan Allah, benar-benar kita mau membuka mata kita lebar-lebar. Betapa banyak perbuatan-perbuatan yang hari ini sudah mengundang datangnya murka Allah. Kalau kita tengok ayah bunda, dosa-dosa umat terdahulu terkumpul hari ini semuanya. Apa dianya ayah bunda? Di zaman Nabi dulu, di zaman Nabi Lut, ada orang yang mendatangi sesama jenisnya. Ada tak perbuatan itu hari ini? Ada. Bahkan kemudian sudah mulai merambah sampai ke dunia anak-anak. Nih kemarin saya dapat di info kita di Pekanbaru ayah bunda, bahwasanya ada grup LGBT anak-anak SD sekolah dasar. Kalau sebutannya grup berarti 1 atau 2 orang tuh ayah bunda, bukan 1-2 orang lagi, banyak anak SD. 6 bulan yang lalu kawan saya cerita kepada saya, ayah bunda, kelas 2 SD, sesama laki-laki, maaf cakap, diisapnya pensil kawannya, ketahuan kedapatan. SD Pak.
Ngeri kita sekarang nih. Yang kemarin terakhir lagi berita yang berkembang tuh 57 pasang kalau saya tak salah. Mungkin masuk juga ke WA ayah bunda. Informasi satu lagi yang saya dapati, ada yang ditangkap ternyata dia terinfeksi HIV dan kemudian dia sudah melayani sebanyak 1.200 orang. Digempur habis-habisan negeri kita sekarang. Dosa umat Nabi Lut ada hari ini. Dosa siapa lagi? Dosa umat Nabi Syuaib. Apa dosa umat Nabi Syuaib? Yaitu umat yang suka mengurangi takaran dan timbangan, alias curang. Diazabnya umat Nabi Syuaib karena mereka suka curang, mengurangi takaran dan timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi mereka yang berbuat curang, giliran membeli mereka minta dilebihkan, kalau mereka menjual mereka kurang-kurangkan, kalau membeli mereka minta ditambah. Mampir pulang dari kantor nampak orang jualan duku, tulisannya di situ 10.000. Ketika kita mendekat ternyata 10.000 itu setengah kilo. Awak kira sekilo yang 10.000 itu, tapi ternyata setengah kilo. Yang ketawa-ketawa berarti korban nampaknya nih. Lah pas diambil, beli sekilo jadinya Pak ya, oke lah. Setelah diambilkan sekilo, cubo sikit Pak ya, cubolah Pak. Mencubo, orang kalau mencubo tuh cie 2-3, kawan mencubo Ini bukan mencubo tapi manubo namanya nih. Tahu Bapak Ibu manubo? Yang tak tahu manubo nanti tanya sama ayahanda saya nih. Nah, sudahlah diambil dicobanya segini, kemudian pas mau diikatnya tambahlah gak 2 lagi Pak, 3 lagi Pak. Giliran membeli mereka minta ditambah, tapi kalau giliran menjual mereka kurang-kurangkan. Sehingga pengalaman pribadi saya, khususnya yang sering saya dapati, gas 3 kg itu kadang-kadang ampernya kurang 1, ampernya kurang 2, kadang-kadang posisinya di tengah. Karena ini pengalaman pribadi saya. Curang di mana-mana, orang curang. Di pasar orang bisa curang, di sekolah orang bisa curang, di sekolah orang bisa curang juga. Dana bos contohnya kan, dana pendidikan. Di kantor orang bisa curang juga, bisa juga. Datang paling lambat, pulang paling cepat. Giliran gaji nomor 1. Di masjid bisa juga orang curang ayah bunda. Oh bisa bunyi juga ternyata. Apa kecurangannya? Amplop ustadz pun disunat sama kawan. Terjadi kecurangan. Dosa umat Nabi Syuaib, dosa-dosa umat terdahulu ada. Dosa Fir'aun ada tak hari ini? Ada. Apa dianya? Mengintimidasi orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Bahkan dulu Nabi Musa bersama pengikutnya dikejar-kejar, bahkan hendak dibunuh oleh kelompok-kelompok Fir'aun. Dosa umat Nabi Syuaib ada, dosa umat Nabi Lut ada, dosa Fir'aun ada, dosa Qarun banyak. Maka sesungguhnya mungkin malapetaka itu sudah akan menimpa kita, tapi petaka itu tak jadi datang. Kenapa? Bisodaqah. Karena masih ada hamba-hamba Allah di tengah orang yang bermaksiat, masih ada hamba Allah yang mau bersedekah. Lalu kemudian yang keempat, warabi'atu yamurruna sirata kalbaraki. Mereka akan melintasi sirat dengan secepat kilat. Guru-guru kita sering menjelaskan besar titian siratal mustaqim itu bunda. Ini kajian kita pagi bersama Ustadz Wandi Bustomi. Bagaikan rambut yang dibelah 7. Kita aja kadang-kadang
melintas di pematang sawah yang besar aja, tanahnya kering, masih ada yang jatuh. Apalagi ini rambut yang dibelah 7. Banyak manusia yang jatuh ke dalam lembah neraka gara-gara apa? Dia tak bisa melintasi sirat, amalnya sedikit. Tapi hamba Allah yang rajin bersedekah, dia melintasi sirat dengan begitu mudahnya. Dan pada akhirnya kata Rasulullah SAW, karunia yang didapat oleh orang yang rajin bersedekah, yadkhulunal jannata min ghairi hisab. Mereka akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tidak ditanya-tanya, tidak ada buku baiknya, tidak ada buku buruknya, langsung masuk ke dalam surga. Ini dalam hadis ini 5 keutamaan bagi orang yang bersedekah. Pada akhirnya orang akan masuk ke dalam surga. Inilah yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u, dan bersegeralah kamu kemana? Ila maghfiratin, kepada ampunan, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Terus kemana lagi bersegeranya? Wajannatin, dan bersegeralah kamu menuju surga Rabbmu, yang surga itu arduha, luasnya, samawati wal ard, luas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ciri orang pertama yang bertakwa yang disebutkan dalam surat Ali Imran 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang mau bersedekah di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Jadi sedekah itu akan mengantarkan kita ke dalam surga, menjauhkan kita dari siksa. Sehingga dalam hadis Nabi yang lain, Nabi katakan, buatlah dinding pemisah antara dirimu dengan nerakamu dengan kamu bersedekah walau hanya dengan 1 biji korma. Jadi 1 bakwan yang ayah bunda beli hari ini, kalau bahasa Pak Haji Dasbirnya itu kurma Pariaman. Nah, kalau kurma Pariaman itu ayah bunda maksudnya salalawak. Nah, jadi 1 salalawak yang kita beri sebagai berbuka hari ini, itu bahasa Arabnya kurma Pariaman. Nah, itu sudah menjadi dinding pemisah antara diri kita dengan neraka. Maka rajin-rajinlah bersedekah. Allah sayang kepada orang yang suka bersedekah, dan Allah murka kepada orang yang enggan untuk bersedekah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta, baik itu berupa emas dan perak, kemudian dia tak mau berbagi di jalan Allah, maka sampaikan kepada mereka ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Azabin alim, yaitu azab yang amat sangat pedih, menyakitkan sekali. Bagaimana bentuk azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, semua harta yang dulu dia simpan-simpan yang tak mau dia bagikan akan dimasukkan dan panaskan dalam neraka jahannam.
Setelah harta itu panas, fatukwa biha jibahuhum, disetrikakan di dahi mereka, di mana lagi wajunubuhum, di perut serta lambung mereka, di mana lagi wazuhuruhum, dan di punggung mereka. Kemudian harta berkata, hadza ma kanaztum hai fulan, inilah aku yang dulu engkau simpan, inilah aku dulu yang engkau tak mau bagikan. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka hari ini rasakan akibat dulu yang engkau pelit tak mau berbagi. Orang kayo sampili badapi, awak nak capek kareta bairi, makan jo sambalado bapali, ari hujan payung bakapi. Ini hadisnya tak ada dalam Sahih Bukhari Muslim nih. Hadisnya cuman ada dalam riwayat orang-orang Minang nih ayah bunda. Allah suka kepada orang yang bersedekah, kemudian Allah murka kepada orang yang enggan dan pelit tak mau untuk bersedekah. Pada akhirnya ayah bunda dimuliakan Allah, ingat baik-baik, ini juga mengingatkan diri saya, perjuangan harta tak obahnya seperti perjuangan air. Perjuangan harta tak obahnya seperti perjuangan air. Air yang turun dari langit jatuh ke gunung, maka kemudian dia akan bermuara di laut. Jangan pernah ganggu perjuangan air. Jangan pernah ganggu perjuangan air. Dari mana tadi? Dari langit turun ke gunung, kemudian dia akan bermuara di laut. Jatuh dari langit, kemudian sampai di gunung. Sampai di gunung dia mau turun. Sebelum turun kemudian diambil oleh air-air kemasan. Tertahanlah dia di sini. Kalau sudah saatnya air itu keluar, dia pasti akan keluar. Dia akan keluar. Kalau sudah saatnya keluar, dia akan keluar. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Bismillah. Nah, keluar dari botol masuk ke dalam perut saya. Amin. Sudah saatnya keluar, dia akan keluar. Ayah bunda sebelum tidur minum. Jam 3 dini hari, lampu mati, hujan deras, petir, bunda takut. Tapi ketika itu dia mau keluar, cobalah bunda tahan-tahan. Apa yang terjadi? Kalau tidak sakit, dia akan banjir. Keluar juga. Maka ayah bunda pilihannya ada dua, mau keluar dengan cara yang baik atau keluar dengan cara yang tidak baik. Harta keluar dengan cara baik, sedekahlah kita. Harta keluar dengan cara yang tak baik, tiba-tiba mobil mewah kita nabrak orang, atau kita yang ditabrak orang, dibawa ke bengkel, satu sudutnya 1 juta. Kita yang sehat, ketika harta itu mesti dikeluarkan, tiba-tiba terjepit urat saraf di belakang sedikit, berobat ke Malaka, kena 100 juta, keluar juga kan? Pilihan ada pada diri kita. Mau kita keluar harta kita dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik? Ditahan-tahan juga. Akhirnya apa? Mati kemudian tidak membawa apa-apa. Harta kemudian diperebutkan oleh ahli waris. Alhamdulillah ahli waris soleh solehah. Kalau sekiranya ahli waris tak soleh tak solehah, bukan mendatangkan kebaikan tapi justru mendatangkan keburukan. Betapa banyak ahli waris bersengketa, bahkan mau membunuh gara-gara apa? Gara-gara harta. Ayah bunda, saya kenyang sudah. Kalau berbicara tentang warisan, mulai dari yang sedikit sampai yang banyak, kenyang sudah. Ketika mereka bertikai, kita damaikan, lalu mereka mendapatkan bagian. Setelah mereka mendapatkan bagian, dengan begitu mudah mereka melupakan saya. Oh, anda bisa cerita sama Ustaz Doni, nampaknya minta jatah pula dia nampaknya di situ nih. Nah ayah bunda, pada intinya jangan pernah bosan untuk sedekah. Kenapa? Sedekah akan menjadi wasilah untuk menolong kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini hamba-hamba yang mudah menjulurkan tangan. Allah jadikan kita ini hamba-hamba yang mudah masuk surga. Dan sedekah yang paling baik adalah kepada karib kerabat. Tadi saya tambah satu lagi ayah bunda, hadis yang kita bahas zuhur tadi, apa kata Nabi? Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepada dia nikmat berupa harta, lalu kemudian dengan itu dia berbakti kepada kedua orang tuanya,
maka orang itu akan bersama dengan aku di dalam sorga. Itu hadis kita zuhur tadi. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.